Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Pertiwi dari akuntansi A 2018 dengan NIM C0C01855. Di sini saya akan mempresentasi hasil dari makalah saya. Baiklah, mengenai akuntansi perpajakan. Konsep dasar akuntansi pajak. Definisi pajak, akuntansi dan akuntansi pajak. Menurut Rahmat Sumitro yang dikutip oleh Madriasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan akuntansi menurut Wilopo yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan definisi akuntansi pajak menurut Waluyo dan Supriyanto adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang terkait dengan dasar pembuatan laporan tahunan. Dan berikutnya adalah sejarah perkembangan pajak. Sejarah perkembangan akuntansi pajak diawali dengan sejarah perpajakan di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda setelah merdeka sampai tahun 1979, 1983 sampai sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, perpajakan berfungsi sebagai penekanan masuknya keuangan untuk keperluan penjajah. Setelah Indonesia merdeka tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan perhitungan pemungutan pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO. Dan berikutnya adalah peran akuntansi pajak. Yang pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberi analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, alat untuk menerapkan perilaku akuntansi atas kejadian perpajakan dan dapat disajikan di laporan keuangan. Yang keempat yaitu dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dan agar lebih baik sebagai bahan pemeriksaan dan evaluasi. Dan selanjutnya yaitu karakteristik informasi akuntansi pajak dalam laporan keuangan. Karakteristik akuntansi pajak kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Akuntansi pajak menggunakan sistem akrual. Laporan keuangannya terdiri dari neraca, yaitu aset, utang, dan modal. Dan akuntansi pajak menganut prinsip kesatuan usaha yang adanya pemisahan antara aset dari pemilik perusahaan dan menerapkan prinsip realisasi. Pengguna laporan keuangan dari akuntansi pajak yaitu Fiskus dan laporan keuangannya bersifat rahasia. Akuntansi pajak yaitu yang tahu hanya manajemen dan Fiskus. Transaksi pada akuntansi pajak dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansi ekonomi. Laporan keuangan akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah dan penyampaian batas waktunya 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan. Dan yang terakhir dan selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan perusahaan menurut akuntansi pajak. Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak dikaitkan dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak dihasilkan pembukuan akuntansi, kemudian direkoreksi atau direkonsiliasi. Dan koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban. Dan yang terakhir yaitu akun akuntansi pajak. Akun akuntansi pajak terdapat dua, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca itu terdiri dari sisi aset yaitu pajak dibayar di muka dan sisi kewajiban yaitu utang pajak. Sedangkan laporan laba rugi tak terdapat di beban pajak penghasilan dan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Contohnya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan bea materai yang dicatat sebagai beban operasional. Terima kasih, sekian dari presentasi dari makalah saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.